Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Wahyuni Amelia MT, selaku pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Industri 4.0. Di sini kami akan membahas mengenai salah satu pilar Industri 4.0, yaitu additive manufacturing. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nadia Teresia Simamora dengan nomor BP 22346. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Mus dengan nomor BP 22344. Perkenalkan, nama saya Radita Nadra Witosa dengan nomor BP 22356. Additive manufacturing. Perkenalkan, ini adalah teknologi canggih additive manufacturing atau AM yang memungkinkan pembuatan objek 3 dimensi dari berbagai jenis bahan secara otomatis by kelompok 4. Nah, apa itu additive manufacturing? Additive manufacturing atau manufaktur aditif adalah proses produksi dengan cara menambahkan ribuan lapisan kecil yang dikombinasikan untuk membentuk objek 3 dimensi. Teknologi ini memungkinkan pembuatan objek dengan menambahkan material baru, berbeda dengan metode manufaktur tradisional yang lebih fokus pada pengurangan material. Lalu, additive manufacturing lebih fokus untuk menambahkan material baru dibanding dengan membuang material, sehingga proses metode manufaktur yang digunakan sangat berbeda atau bisa disebut kebalikan dari metode tradisional. Teknologi additive manufacturing sudah ada cukup lama dan memiliki beberapa subteknologi mulai dari percetakan 3D, direct digital manufacturing atau DDM, dan rapid prototyping. Teknologi ini sudah digunakan dalam beberapa sektor mulai dari industri retail, industri manufacturing, hingga dalam seni rupa. Lalu pengenalan additive manufacturing yang pertama adalah asal-usul, dikembangkan di akhir tahun 1980-an di Amerika Serikat dengan memudahkan pembuatan prototipe. Lalu yang kedua adalah cara kerja, menggunakan bahan dasar seperti logam, plastik, atau komposit dengan bantuan printer khusus yang menggunakan 3 aspek, yaitu CAD, STL, dan G-Code. Lalu inovasi, terdapat beberapa jenis teknologi yang digunakan dalam AM seperti laser beam melting, plastik jet printing, dan elektron beam melting. Lebih lanjutnya adalah additive manufacturing yang juga dikenal sebagai 3D printing, pertama kali ditemukan pada tahun 1980-an oleh Chuck Hull, seorang insinyur Amerika Serikat. Hull menemukan teknologi stereolithography yang memungkinkan pembuatan objek 3 dimensi dengan menambahkan lapisan-lapisan kecil dari bahan tertentu. Teknologi ini kemudian berkembang menjadi teknologi 3D printing yang lebih canggih dan digunakan dalam berbagai sektor, termasuk industri manufacturing, seni rupa, dan sektor kesehatan. Saat ini, teknologi additive manufacturing terus berkembang dan mencakup berbagai jenis bahan, termasuk logam, plastik, dan keramik. Salah satu cara kerja dari 3 aspek additive manufacturing adalah CAD. Teknologi ini menggunakan model 3D yang dihasilkan oleh perangkat CAD atau Computer Aided Design untuk membuat objek dengan menambah lapisan demi lapisan material seperti plastik, logam, dan beton. Setelah sketsa CAD diproduksi, peralatan manufaktur aditif membaca data dari file CAD dan menambahkan lapisan berturut-turut, baik cairan bubuk, bahan lembaran, atau lainnya. Untuk membuat objek 3D, proses ini membutuhkan komputer dan software khusus bernama CAD yang memberikan informasi kepada printer tentang bentuk barang yang diinginkan. Cut Right Gauge yang digunakan juga dapat berisi berbagai jenis bahan sesuai dengan kebutuhan produksi. Proses ini memungkinkan pembuatan objek yang lebih kompleks dan inovatif, serta memungkinkan pembuatan suku cadang dan sistem yang lebih ringan dan kuat. Prinsip-prinsip additive manufacturing. 1. Layering atau pembarisan. Objek dibangun secara bertahap dengan menumpuk lapisan-lapisan tipis dari material satu persatu. 2. Digital design. Desain digital. Objek direpresentasikan dalam model digital 3 dimensi menggunakan perangkat lunak desain komputer sebelum proses manufaktur dimulai. 3. Material deposition. Penambahan material. Material ditambah atau dideposisikan
hanya pada bagian yang diperlukan, mengurangi limbah dan mengoptimalkan penggunaan material. 4. Customization, penyesuaian, memungkinkan pembuatan objek yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, termasuk struktur internal yang kompleks. 5. Rapid prototyping, prototipe cepat, memungkinkan pembuatan prototipe dengan cepat untuk menguji dan untuk memperbaiki desain. 6. Toolshless manufaktur tanpa alat, tidak memerlukan alat khususnya seperti cetakan atau gudang perkakas tradisional. 7. Kompleks geometri atau geometri kompleks, mampu membuat struktur dan geometrik yang sulit atau tidak mungkin dicapai dengan metode manufaktur tradisional. 8. Reduced waste, pengurangan limbah, mengurangi limbah karena hanya material yang digunakan dalam proses produksi. Proses additive manufacturing. Yang pertama, modeling. Permodelan 3 dimensi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak khususnya agar benda dapat dicetak. Lalu, tahap ini melibatkan pembuatan desain model 3 dimensi menggunakan perangkat lunak, CAD, Computer Aided Design, atau pemindaian 3 dimensi dari objek fisik yang sudah ada. Yang kedua, pencetakan melalui proses pencairan dengan menggunakan printer khusus bahan dasar menjadi benda sesuai dengan model yang dibuat. Lalu setelah model 3 dimensi dibuat, proses pencetakan dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti Full-Set Deposition Modeling (FDM) atau Full-Set Filament Fabrication atau FFF. Proses ini melibatkan penambahan lapisan demi lapisan material leleh pada jalur yang telah ditentukan. Yang ketiga, finishing. Setelah objek dicetak, beberapa detail mungkin perlu disempurnakan dengan cara dipotong lalu dibentuk kembali. Tahap finishing merupakan proses penting dalam additive manufacturing yang menentukan tampilan akhir, tekstur, dan fungsional objek yang dicetak. Finishing techniques meliput proses pembersihan, penghalusan, dan pewarnaan untuk meningkatkan estetika dan kualitas produk pencetakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknologi additive manufacturing. Yang pertama adalah stereolithography atau SLA. Proses yang menggunakan resin cair yang diendapkan menjadi objek 3 dimensi melalui polimerisasi. Lalu, stereolithography adalah metode 3D printing yang digunakan untuk membuat model, prototipe, pola, dan bagian produksi seperti layar-layar. Proses ini melibatkan penggunaan sinar laser ultraviolet untuk mengendapkan resin yang dilembutkan dalam wadah. Selanjutnya adalah selective laser sintering atau SLS. Medan laser digunakan untuk memanaskan dan menggabungkan serbuk logam atau plastik. SLS adalah teknologi pencetakan 3D yang menggunakan laser sebagai sumber panas dan daya untuk menyinter bahan bubuk, biasanya nilon ataupun poliamida, menjadi struktur padat. Teknologi ini mirip dengan selective laser melting, tetapi keduanya berbeda dalam detail teknis. Selanjutnya adalah Full-Set Deposition Modeling atau FDM. FDM merupakan pelarut plastik yang dipanaskan diterapkan dalam lapisan tipis dan membentuk objek saat lapisan mendingin. FDM adalah teknologi pencetakan 3D yang menciptakan bagian dari filamen plastik dengan melelehkan dan kemudian menumpuk secara berlapis-lapis. Teknologi ini juga dikenal sebagai Full-Set Filament Fabrication atau FF dan merupakan salah satu dari 7 teknologi percetakan 3D utama. Selanjutnya adalah keuntungan dan manfaat AM ataupun additive manufacturing. Yang pertama adalah customization, mampu membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah waktu produksi, mampu menghasilkan produk dalam waktu yang lebih singkat.
Yang ketiga adalah biaya. Memiliki biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan teknologi tradisional yang sama. Yang keempat adalah waste reduction, mampu mengurangi limbah produksi. Selanjutnya adalah tantangan dalam kendala dalam additive manufacturing. Yang pertama adalah kesalahan pencetakan. Permasalahan yang sering terjadi, misalnya hasil cetakan yang tidak sempurna ataupun bagian yang retak. Yang kedua adalah biaya mahal. Produksi dalam jumlah besar menjadi lebih mahal daripada proses tradisional. Yang ketiga adalah batas ukuran. Proses additive manufacturing masih memiliki batasan pada ukuran benda yang dapat dicetak. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan dalam additive manufacturing. Yang pertama adalah logam, di mana bahan dari logam ini seperti aluminium baja, titanium, dapat dicetak menggunakan additive manufacturing. Yang kedua adalah plastik, yaitu polymer, ABS, dan biodegradable plastik adalah beberapa jenis material yang cocok digunakan dalam AM, dan yang terakhir adalah komposit, di mana komposit ini memiliki material seperti porselin, kayu, keramik, dan silikon juga dapat digunakan dalam proses additive manufacturing. Selanjutnya adalah aplikasi additive manufacturing dalam industri. Yang pertama adalah otomotif, yaitu menghasilkan suku cadang kendaraan, bagian interior, maupun eksterior mobil seperti komponen rem, lampu, atau mesin. Yang kedua adalah kesehatan, yaitu membuat jenis protesa, alat bantu berupa organ dan tulang buatan, serta model untuk perancangan prosedur operasi. Yang ketiga adalah penerbangan, yaitu membuat suku cadang untuk pesawat, turbin, dan kotak black box. Dan yang terakhir adalah industri kreatif. Contohnya dari industri kreatif ini adalah fashion, seni, dan desain yang memerlukan kreativitas dalam mengeksplorasikan material yang berbeda. Penerapan additive manufacturing dalam industri. Yang pertama, kustomisasi. Dalam merancang item, protesa, atau rancangan produk terkait dalam waktu singkat jika dibandingkan dengan membuat bagian tersebut dengan proses tradisional, memungkinkan pembuatan untuk menciptakan desain yang lebih kompleks dan profesional yang mencakup berbagai industri, mulai dari manufaktur otomobil hingga produk medis. Hal ini memungkinkan penjualan sejajar untuk menawarkan produk yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu produktivitas, memudahkan industri untuk memproduksi barang dalam jumlah yang besar dengan mudah. Membantu dalam menghasilkan produk secara lebih cepat dan efisien karena proses pembuatan tidak memerlukan waktu yang lama untuk pemesinan atau pengawasan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi waktu pemesinan dan peningkatan efisien produksi. Yang ketiga, inovatif, memungkinkan pengembangan dan peningkatan produk dengan cepat karena proses desain dan prototyping menjadi lebih mudah dan cepat. Menyediakan desain yang lebih kompleks dan berbeda yang mencakup berbagai bidang seperti manufaktur otomobil, aerospace, dan medis. Hal ini memungkinkan penjualan sejajar untuk mengembangkan produk baru dan menggali pasar baru. Berikut adalah contoh penerapan additive manufacturing di industri. Beberapa metode additive manufacturing yang digunakan oleh DMG Mode. Yang pertama adalah direct energy deposition atau DED. Melalui kajal, metode ini mengendalikan dan mengelompokkan partikel logam untuk membentuk objek yang sama. Yang kedua adalah powder bed atau
logam yang dikelompokkan di atas permukaan yang dihatami. Laser mengirimkan ke catatan logam untuk meletakkan partikel logam yang membentuk objek yang diinginkan. Yang ketiga adalah laser deposition atau welding, yaitu proses ini digunakan untuk melakukan reparasi aditif. DMG Mori menawarkan berbagai mesin 3D printing logam yang menggunakan teknologi aditif manufacturing seperti laser S30 mm2 dengan additive damage control. Mesin ini memiliki beberapa keunggulan seperti menciptakan produk yang identik dengan objek yang diinginkan, membuat produk dengan harga unit yang konstan, dan memungkinkan produksi objek dengan bentuk dan kompleksitas atau harga seiring dengan tingkat keberlanjutan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa jenis dari aditif manufacturing pada DMG Mori. Dalam industri DMG Mori, aditif manufacturing membantu menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dengan memungkinkan integrasi fungsional dan struktur ringan yang lebih ringan, serta dapat digunakan untuk memproduksi komponen yang memiliki sifat kuat dan kompleksitas yang tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh aditif manufacturing dalam industri. Yang pertama adalah 3D printing. Produksi prototipe untuk pembuatan suku cadang pada perusahaan otomotif. 3D printing adalah proses pembuatan objek 3 dimensi dari sebuah desain secara digital menjadi bentuk 3D yang dapat dilihat, dipegang, dan memiliki volume. Yang kedua adalah laser metal deposition. Deposit logam pada permukaan yang bermasalah pada mesin industri dengan menggunakan teknologi laser. LMD adalah proses manufacturing aditif di mana logam dilelehkan dan disemprotkan menggunakan sinar laser untuk membangun atau memperbaiki komponen logam. Proses ini memungkinkan pembentukan lapisan logam yang presisi dan kompleks, sering digunakan dalam pemulihan, pembangunan kembali, dan pembuatan suku cadang dengan material logam. Yang ketiga adalah directed energy deposition. Membuat benda dengan cara mencuci dan menyemprotkan bahan dasar seperti logam ataupun plastik hingga membentuk objek yang diinginkan. GAD adalah metode manufacturing aditif di mana bahan logam dilelehkan dan dideposisikan secara langsung pada suatu substrat menggunakan sumber energi tertentu seperti laser ataupun sinar elektron. Proses ini memungkinkan pembentukan struktur kompleks dan lapisan logam dengan presisi tinggi. GAD dapat digunakan untuk pembuatan suku cadang, perbaikan permukaan, ataupun pembangunan lapisan fungsional pada berbagai aplikasi industri. Selanjutnya, masa depan additive manufacturing. Yang pertama, inovasi bahan. Peningkatan keamanan dan kemampuan bahan yang lebih kuat dan tahan terhadap suhu tinggi. Yang kedua, perkembangan desain. Peningkatan kemampuan untuk desain yang lebih kompleks dan efektif, terutama dalam visi untuk menghasilkan produk yang tidak dapat diproduksi dengan teknologi tradisional karena kompleksitasnya. Yang ketiga, penyebaran luas teknologi, keuntungan dan manfaat dari aditif
additive manufacture semakin banyak dipahami, akan semakin terbuka peluang investasi dan inovasi menggunakan teknologi lain. Lalu kesimpulan dari keseluruhannya adalah, additive teknologi ini memiliki kemampuan dalam membentuk desain yang lebih banyak. Desain barang yang tidak bisa dibuat manufaktur dengan satu bongkahan bahan mentah bisa dilakukan lewat teknologi additive manufacturing. Hasil dari 3D printing dapat mengubah data menjadi objek yang mau kita secara nyata dengan berbagai bahan material, mulai dari bahan yang strong, metal, maupun fleksibel. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Mudah-mudahan apa yang kami presentasikan mendapatkan wawasan kita lebih luas lagi. Lebih dan kurangnya kami meminta maaf. Kami ucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.